wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 4C Akuntansi Pagi akan membahas makalah tentang analisa penilaian studi kelayakan bisnis PT Aqua Golden Mississippi. Saya Dela Hafija dan bersama kedua teman saya Putri Ika Aulia, akan membahas tentang PT tersebut. Apa yang dicita-citakan PT Tirta Investama tersebut berhasil karena berdasarkan volume penjualan merek Aqua berhasil menempati urutan ketiga di dunia setelah Elektro, Pura, dan Evian. Sedangkan dari konferensi Abwa di Bali tercatat juga bahwa angka penjualan Aqua galon adalah nomor 1 di benua Asia. Pada tahun 2003, Aqua juga menerima Super Brand Awards, di mana Super Brand adalah sebuah organisasi independen yang melakukan penelitian terhadap produk yang dianggap mempunyai keunggulan di bidangnya. Namun, Super Brand yang didirikan di London pada 14 tahun lalu ini juga menentukan produk-produk tersebut berdasarkan adjustment dari orang-orang yang berkompeten. Di Indonesia, Super Brand bekerja sama dengan beberapa lembaga independen dan melakukan penelitian terhadap produk-produk yang akan menerima penghargaan. Jadi Aqua termasuk dari yang sedang diteliti oleh Super Brand. Aqua itu didapatkan dari nama latinnya air, yaitu aqua. Jadi Tirto ini adalah orang yang menemukan atau mengembangkan Aqua ini. Maksudnya pendiri PT Aqua ini. Jadi tujuan utamanya si Tirto ini dalam suatu penggelaran pemasaran yang cemerlang, dia memberi nama produknya dengan nama Aqua, yaitu tadi nama latin air. Orang asing Indonesia, sasaran asli pemasarannya dapat mengerti apa arti dari kata itu. Lebih dari 300 bahasa dipakai di Indonesia, tapi kepekaan suku sangat penting. Pemilihan bentuk nama latin adalah netral dan tidak ada kepentingan dengan satu kelompok tertentu. Sebagai bonus, Aqua adalah kata yang mudah untuk diucapkan untuk pembicara di setiap bahasa. Termasuk strategi pemasaran juga bagi Tirto membuat nama brand dia dengan nama Latin Aqua. Visi dan misi dari PT ini yaitu visinya Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih dari 30 tahun lamanya sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikannya tahun 1973. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Untuk misi, Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program yang dibuat oleh Aqua, yaitu Aksi Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI, yaitu Aqua untuk Anak Indonesia. Di sini yang paling terakhir adalah saran. Sarannya adalah berdasarkan analisis yang bermuara pada analisis aspek finansial tersebut, sebaiknya perusahaan tidak melakukan investasi di bidang air minum dalam kemasan, karena investasi di bidang tersebut tidak layak. Modal tersebut akan lebih memberi keuntungan apabila diinvestasikan dalam bentuk tabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Proyeksi kebutuhan air minum dalam kemasan di daerah sasaran. Jumlah penduduk di daerah itu mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk golongan ekonomi menengah ke atas juga mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,4% per tahun. Perhitungan rata-rata kenaikan tersebut dapat dilihat pada lembar lampiran. Kebutuhan air minum dalam kemasan dihitung melalui pendekatan kebutuhan air minum rata-rata setiap orang, yaitu 2 liter per hari. Dalam perhitungan ini digunakan pendekatan dengan asumsi 5% dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk air minum dalam kemasan. Jadi konsumsi air minum itu per kapitanya 5% dikali 2 liter per hari dikali 365 hari sama dengan 36,5 liter per tahun.
Kebutuhan ini diperkirakan akan bertambah pada tahun-tahun berikutnya mengikuti kenaikan jumlah penduduk dan jumlah penduduk golongan menengah ke atas, serta perubahan pola konsumsi air minum dalam kemasan dengan alasan aktivitas maupun segi kepraktisan. Proyeksi market total air minum dalam kemasan gelas di daerah sasaran permintaan potensial dihitung menggunakan pendekatan presentasi penjualan produk dalam kemasan yang terdiri dari galon, botol, dan gelas. Nilai pendekatan presentase bersumber dari survei langsung kepada agen yang disuplai langsung oleh distributor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknik produksi. Prinsip pengolahan air minum adalah bahan baku yang berupa air dialirkan melalui pipa dari mata air. Apabila sumber air jauh dari tempat produksi, maka air dimasukkan ke dalam bak penampung. Perlakuan pertama dari bak penampung yaitu air dipompakan ke bak penampungan berikutnya untuk perlakuan pertama. Pada tahap ini, air baku akan disaring dari partikel besar seperti daun, semut, dan kotoran berukuran besar lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penyaringan pada carbon filter untuk penyaringan yang lebih ketat. Selanjutnya, air akan dialirkan ke unit perlakuan air atau water treatment unit. Water treatment unit itu merupakan unit yang berdiri sendiri sebagai unit pengolah khusus yang terdiri dari tahap-tahap proses filtrasi dengan menggunakan filter 3 ukuran yaitu 10 M, 5M, dan 1M. Tujuannya agar senyawa-senyawa kimia atau partikel yang tidak dikehendaki tidak ikut dalam proses berikutnya. Penyaringan pendahuluan menggunakan beam filter untuk menyaring partikel yang ukurannya tumbuh besar dari 10 meter. Pada tahap ini dilakukan perlakuan berupa penghilangan bau, warna, dan penyegaran air. Aspek ekonomi. Yang pertama, kita membahas tentang sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau di sini. Dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, menambah pendapatan nasional, dan sisi distribusi nilai tambah. Selanjutnya yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi. Modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga dapat nilai investasi per tenaga kerja. Selanjutnya itu hambatan di bidang ekonomi, yaitu pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Bagi Indonesia masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar pedagang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu dokumen itu adalah proteksi perdagangan. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu kebijakan perdagangan di luar negeri, yaitu instrumen tarif dan non-tarif. Kebijakan perdagangan dalam negeri, yaitu pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya, pengaturan distribusi barang, dan pengaturan stabilisasi harga. Dan yang terakhir adalah kebijakan produksi, terdiri atas subsidi atau pajak langsung bagi produsen, perlindungan harga produksi dan saran produksi, dan pengaturan penggunaan sarana produksi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.